Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat Allah dikumpulkan kita kembali di masjid yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang insya Allah malam hari ini Allah anugerahkan ampunan dosa untuk kita semua. Allah anugerahkan kelembutan darinya, Allah anugerahkan kasih sayang untuk kita semua, dan tidak keluar dari ini tempat kecuali Allah lewatkan segala kesalahan-kesalahan kita yang sengaja ataupun yang tidak sengaja dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Adabul khuruj ilal masjid. Ya, betul. Halaman berapa ya kalau kita? 120. Halaman 20. Di sini 22. Beda tipis ya. Biasanya baca bareng-bareng ya? Biasanya baca ya? Biasanya baca bareng-bareng ya? Di sini. Ini cara Betawi kalau kata orang dulu ya. Terutama Al-Fagir dulu ngaji sama Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf As-Segofah. Kalau cara orang-orang luar enggak, kecuali hadis. Kalau hadis ditalgin, kalau ngajinya hadis ditalgin. Tapi kalau kitab banyakan enggak yang di luar-luar nih, karena hadis ada kita konsepnya ada mau ngambil sanad, jadi hendaknya baca gurunya yang baca terus yang audiens ngikut diimla, itu kalau hadis. Nah kenapa kok ulama-ulama kita di Indonesia giliran baca kitab semuanya begitu juga ya, tafaulan ya, tafaulan tuh ngikut mujur, insya Allah dapat mujurnya juga dengan konsep seperti itu. Tabarukan, ambil berkahnya dari kitab, biar kita semua dianggap dan dinilai baca kitab tersebut. Jadi ada yang imlain bacanya. Jelas sampai sini? Insya Allah dapat keberkahan kitab-kitab yang akan kita baca, terutama kitab ini yang sekarang kita baca, kitab Bidayatul Hidayah. Ya, karena segala sesuatu datangnya kita ke sini, antum tiap malam Kamis, siapapun yang ngajar, yang Selasa sorenya Hadroh Basaudan, yang di malam-malam lain, semua karena Allah. Numpang mujur sama Allah boleh-boleh aja, boleh nggak? Minta boleh-boleh. Ya Beb, ini bid'ah, nggak ada di dalam hadis. Kalau ngaji baca kitab diimla dulu, bukan soal begitu. Kita minta sama Allah boleh-boleh aja nggak? Bebas nggak? Ud'uni astajib lakum, minta sama aku. Kita baca kitab metode imla, hadir majlis, duduk kita di sini karena Allah. Yang bisa bawa kita ke asadah entah tiap malam Kamis, entah yang Selasa sore, entah yang hari-hari lain, yaitu Allah nggak kasih langkah kita ke sini nggak bakal masuk di masjid, nggak bakal, nggak mungkin ente nggak akan masuk. Allah nggak ngasih gitu ya, pengen datang ke majlis nggak akan. Dan orang kalau udah nggak dikasih Allah untuk hadir majlis, berarti Allah yang enggan itu orang Allah yang emoh itu orang hadir majlis ilmu. Disibukin tuh sama kesibukan duniawinya deh. Allah kalau udah enggan hambanya hadir majelis ilmu, dikasih kesibukan biar dia nggak hadir majelis. Ada apa aja deh. Ntar kondangan, apa lagi deh? Arisan, rapat RT, musut sampai rapat RT. Dia bikin kesibukan, dianggap itu sibuk dah. Apa aja. Tuh, Allah udah enggan tuh. Allah kalau udah nggak mau hambanya, kebaikan disingkirin tuh.
Man yuridillahu yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah pengen ke hambanya kebaikan, dia akan dikasih pemahaman. Nah, salah satu cara pemahaman adalah hadir majelis. Jadi kalau Allah udah nggak mau kebaikan, disingkirin sama Allah dengan caranya Allah, dikasih kesibukan tuh hamba, dikasih naudzubillah sakit, nggak ada kesempatan, ya ada aja deh. Tapi kalau dikasih, nah Allah masih mau baik. Jadi ya insya Allah Allah ridho pada malam hari ini. Setiap malam Kamis, setiap kapanpun majelis, dimanapun tempat, siapapun gurunya, mau kiai, mau ustadz, mau habib, mau siapa aja, Allah ridho. Yang penting begitu. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu al-khuruji ilal masjidi fa idza faraghta min taharatika fasalli fi baitika rak'atai as-subha in kana al-fajra qad tala'a kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma tawajjaha ilal masjidi wala tada' as-salata fil jama'ati la siyama as-subha fa salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadhi bi 27 darajatan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adab keluar menuju masjid. Ya. Sekarang masuk dalam pembahasan setelah bangun dari tidur, setelah ingin masuk ke dalam kamar mandi atau masuk dalam toilet, terus di dalam toilet, ketika istinja, ketika berwudu, adab-adab etikanya sesuai sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW kita sudah pelajari, ya, walaupun sedikit demi sedikit apa yang diajarkan oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah sampai sekarang, sampai di tayamum terakhirnya. Tayamum yang sekarang adalah ketika kita ingin keluar menuju masjid. Ya. Sekali lagi Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah gaya tulisannya adalah menggambarkan sesuatu begitu ya. Kita diajak, kita ini lagi ingin beribadah. Jadi bukan konsepnya beliau, gaya tulisan beliau bukan seperti ilmu fikih yang lainnya. Oh ini ada syarat-syaratnya, ini begini-begini, enggak. Jadi dianggap kita ini diajak masuk gitu, diajak kita ini meresapi ngapain nih gitu nih. Kayak tayamum, jikalau kau masuk ke dalam wudu, jikalau kau ingin ada air, kau ingin beribadah, sampingmu ada air, jadikan air itu di sebelah kananmu, kamu ambil, kan gitu kan kemarin ya. Itu juga tayamum, istinja dengan batu, juga begitu. Nah sekarang ketika kita ingin keluar menuju masjid dari rumah, fa idza faraghta min taharatika, jikalau engkau sudah selesai daripada toharohmu, bersih-bersih. Jadi artinya apa? Di sini kita paham kalau sebelum ke masjid kita udah bersih dulu di rumah. Tuh, udah suci, udah bersih. Buang air kecilnya di masjid, buang air besarnya, buang air kecilnya di rumah, buang air besarnya di rumah. Semuanya udah bersih, udah enak. Yang pakai sunscreen di rumah. Emang ada sunscreen malam-malam kalau datangnya zuhur.
Sunscreen apa Om Dep? Dia tuh anak sekarang dikit-dikit ngomong sunscreen. Aneh nggak paham, aneh nggak tahu. Mau ngapain deh, rapi di rumah tuh, udah seger, udah enak. Faida faraqta min. Nah, itu juga termasuk dari etika. Ada kesunahannya bahwa Rasulullah SAW, kalau Rasulullah mau ke masjid, Rasulullah udah rapi dulu di rumah tuh. Toharohnya, bersucinya, bersih-bersih udah rapi Rasulullah. Rasulullah tuh nggak ada tuh masuk masjid baru masuk kamar mandi, itu nggak ada Rasulullah begitu. Yang pertama, gitu. Emang sunnah bersih-bersih atau toharoh atau bersuci adalah sebelum masuk. Bayangin kalau kita subuh nih, fa idza faragta min toharotika fasalli fi baitika fasalli fil masjid. Aku salah nih, coba lihat fi baitika benar. Oh benar. Fa idza faragta min taharatika fasalli fi baitika raq'atai subhi. Ya, Anda pikir fil masjid, salah. Ada riwayat. Jikalau kau sudah selesai, ini kita dihayati oleh Imam Ghazali kalau subuh. Kalau engkau udah bersuci, udah bersih di rumah, kamar mandimu sendiri, toilet sendiri, air sendiri, enak gak? Enak. Habis itu keluar dari kamar mandi, fasalli fi baiti. Salat dulu di rumah. Nah, ini ngasih tahu sunnah. Qobliyah subuh sunnahnya kerjain di rumah. Karena ini bukan kitab fikih, gaya bahasanya nggak begitu. Jadi gaya bahasanya salatlah dulu di rumah. Ini nggak perlu dalil lagi. Dalilnya mana? Ini bukan kitab fikih, bukan. Ini kitab adab. Udah ngasih tahu aja deh. Jadi sunnahnya secara mu'tamad memang sunnah qobliyah subuh kerjainnya di rumah. Kerjainnya di rumah, bukan di masjid. Tapi boleh nggak di masjid? Boleh. Sunnahnya bagus, cakep sunnahnya sholat qobliyah subuh di masjid, di rumah. Bukan di musholanya, bukan. Ya. Fasalli fi baitika raq'atai subha in kanal fajr qad tala'a. Kalau memang subuh udah terbit. Jadi sholat qobliyah fajar, qobliyah subuh kalau udah masuk waktu sama juga tuh sholat kayak sholat sunnah fajar. Jadi jangan bingung, gegara kita sering ngelihat buku ada sholat sunnah fajar, berarti ini beda sama sholat qobliyah subuh. Sama, cuman bahasa doang itu. Paham? Kadang yang ngajinya nggak nanggok, emang kadang bingung emang. Mana ngaji nggak bayaran, repot kemana? Ada sholat sunnah fajar sama sholat qobliyah subuh, itu dia juga orangnya itu. Sholatnya dia juga, nggak beda-beda. Dia aja udah. Ya, in kanal fajru qad tala'a. Kana kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad qobliyah subuhnya di rumah dulu. Entah di rumah Siti Aisyah, entah di rumah istri-istrinya, karena semua nempel ke masjid ya. Jadi ada pintu khusus tuh, pintu belakang langsung Masjid Nabawi, pintu belakang Masjid Nabawi. Itu rumahnya Rasulullah SAW. Nempel gitu. Alhamdulillah kayak rumahnya Habib Ali Ridho. Nempel tuh. Enak. Semoga semuanya ntar rumahnya nempel sama masjid masing-masing. Amin. Amin. Cuma kalau sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah qobliyah subuh udah kerjain, sunnahnya baca, bagusnya baca apa? Karena banyak riwayat nanti kalau kita bilang sunnah ntar ada yang ingkar lagi. Bagusnya amal salaf kita di rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Alam Nashrah. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Alam. Barang siapa yang membaca Alam Nashrah wa Alam Taro, ada riwayat, maka Allah jauhin dari alam bahasa Arabnya penyakit. Jadi kalau penyakitan berasa angop mulu tiap hari nggak hilang-hilang, qobliyah subuh jangan ditinggal, sholat yang benar, baca Alam Nashrah, salah amal alam, obat dari segala penyakit. Allah jauhin dari penyakit tuh.
yang mau kesehatannya terus berlangsung baik, terlangsung bagus, jangan tinggalin tuh. Yang riwayat yang kedua, di rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca qul huwallahu ahad. Nah, amal orang-orang tua kita, salaf kita, gabungin tuh dua riwayat, gabungin. Jadi rakaat pertama habis Al-Fatihah baca alam nasyrah dan qul ya ayyuhal kafirun. Habis itu dua surat. Yang kedua, rakaat kedua habis Al-Fatihah baca alam taro dan qul. Gitu, gampang. Kalau dengar ada dua riwayat, gabungin. Emang boleh bid'ah? Nggak ada bid'ah yang bid'ah mungkin lo pada nih jamaah. Mungkin lo ada di zaman sekarang bid'ah. Gituin aja udah, nggak ada yang bilang bid'ah, gituin. Sekarang udah capek deh sama bid'ah. Orang Islam 1,5 juta lebih lagi dibom, nggak dibilang bid'ah tuh. Masya Allah, naudzubillah. Deh. Tsumma tawajjaha ilal masjid. Kemudian habis itu apa ya? Habis qobliyah subuh. Ya, sunnah miring ke kanan, ngadap ke kiblat. Miring ke kanan, ngadap ke kiblat. Ya. Baca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Habis sholat subuh, qobliyah subuh tuh. Tadi suratnya apa? Salam. Sebelum baca doa qobliyah subuh nih. Miring ke kanan. Ngadep kiblat. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabba Muhammad. Ya Allah, Tuhannya Israel, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil, Israel, dan Tuhannya Rasulullah SAW. Jauhkanlah aku dari api neraka-Mu ya Allah. Baca 3 kali begitu. Bangun, tsumma tawajjaha ilal masjid. Bangun ke masjid. Masjid di rumah saya jauh, di rumah. Ini lagi ngomongin ke masjid. Kalau nggak bisa, kalau bisa jalan ke masjid. Ya. Tsumma tawajjaha ilal masjid. Mengarahlah kalian ke masjid. Nih, berjalan. Wala tada' as-salata fil jamaah. Jangan kau tinggalkan sholat berjamaah, kata Imam Ghazali. Ya. Jangan meninggalkan sholat berjamaah. Jalan kaki. Bayangin tuh sahabat-sahabat dahulu ya. Sahabat rumahnya jauh-jauh dulu, emang dekat-dekat. Kemarian aja Rasulullah udah mau meninggal, baru pada dekat. Dulunya agak jauh-jauh ente. Tanah nggak ada aspal. Ya, harus takut-takutan, salah-salah orang Yahudi bunuh di tempat. Kita udah enak jalan, paling meleng tabrak motor. Lu jangan meleng, enggaknya. Naudzubillah min dzalik. Kalau dulu dibunuh ente, gelap-gelap gulita dibunuh. Ya, sahabat tuh, enak. Soalnya imamnya udah tahu tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bersama beliau nanti ya. Wala tada' as-salata fil jamaah. Jangan kau tinggalkan sholat selalu dalam berjamaah. Jangan tinggalkan sholat kecuali berjamaah. Ya, apa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man shalla arba'ina yawman as-salawat fi jama'atin la tafutuhu fiha takbiratul ihram katabalahu bara'ataini bara'atun minan nar bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Ada riwayat dari Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat berjamaah 40 kali 5 waktu, berarti berapa itu? 200 sholat. La tafutuhu takbiratul ihram. Enggak ketinggalan takbiratul ihram sama imam. Imam takbir di takbir. Enggak ketinggalan takbiratul ihram sama, enggak masbuk maksudnya. Enggak masbuk. 40 hari sholat berjamaah, enggak ketinggalan, enggak masbuk. Apa kata Rasulullah? Maka Allah tetapkan buat dia 2 pelepasan.
pelepasan dari kemunafikan dan pelepasan dari api nerakanya Allah. Udah pasti, nggak mungkin dia jadi orang nifak, nggak mungkin dia masuk nerakanya Allah. Allah nikmat kan? Berjuangnya begitu 40 dikali 5 waktu berapa sholat? 200. Riwayat yang lain mengatakan barang siapa yang 40 hari sholat berjamaah nggak ketinggalan takbiratul ihram sama imam, yaitu nggak masbuk, maka Allah jadikan dia mujabud dakwah. Inti mau jadi mustajab doa udah tuh. Emang perlu perjuangan, ada perjuangan subuhnya, apa itu? Asar, itu tuh yang nggak sulit tuh. Subuh ame, asar tuh dibikin ada aja tuh kita kepleset tuh. Entah tamu aja, aduh. Kalau subuh ngantuk, betul. Kalau asar tuh ada aja deh. Ntar yang ngajakin wedangan, ngopi sore, ngopi. Ya Allah, lupa kadang nggak gitu. Soalnya ngopi dari jam 3, salahnya. Ngopi setengah 4 mungkin masih bisa sholat asar berjamaah tuh. Terus, ya itu sholat, makanya jangan tinggalin sholat berjamaah. La siyama subh. Kata Imam Ghazali, apalagi subuh. Kenapa? Karena jelas sholat berjamaah subuh lebih afdol daripada sholat berjamaah semua sholat. Sholat Jumat berjamaah, sholat Jumat lebih afdol dari seluruh sholat. Sholat subuh lebih afdol, sholat subuh berjamaah lebih afdol daripada seluruh sholat berjamaah. Ya, gitu dan sholat isya berjamaah lebih afdol daripada sholat-sholat selain subuh. Ini 2 waktu, isya sama subuh. Oke, barang dikatakan riwayat, barang siapa yang sholat berjamaah, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka Allah jamin dia sampai waktu Allah jamin dari segala macam musibah, susah, penyakit, celaka. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, Allah jaga, Allah jamin sehari penuh. Ya. Bayangin, itu 2 sholat. Gimana kalau 5-5-nya kita lakuin selama 40 hari, mustajab doa udah cukup. Tapi jangan nyumpain yang jangan yang jelek-jelek ke orang. Kalau doain yang bagus aja. Imadudin beb, saya mau sumpahin boleh. Pas sholatul jamaah ini nggak online kan? Tenang deh, online. Yang online kemarin ketar-ketir ya, udah dong beb, jangan bahas gitulah. Bentar kita diserang sama netizen. Fa sholatul jamaah tafdulu ala sholatil fadhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah mengungguli daripada sholat sendiri 27 derajat. Ya. 1 sholat berjamaah, 27 kali kita sholat berjamaah sama 27 kali kita sholat sendiri sama 1 kali sholat berjamaah itu sama. Tafdulu, ngelebihin, malah mengungguli lagi, lebih afdol. Apalagi sholat berjamaah pakai siwak, apalagi pakai peci bersih putih, ganjarannya banyak. Ya, fasolatul jamaah tafdulu ala salatil fadhi bi 27 darajah. Gimana sih beb bayanginnya gampang. Kalau sholat sendiri ente dibayar 1.000 rupiah. Kalau sholat berjamaah ente dibayar $1.000. Mauan mana? $1.000 bener sama 1.000 rupiah? Hah? 1.000 sama 1.000-nya gak? Sama, cuman yang atur rupiah, yang atur dolar. Sholat berjamaah dikasih $1.000, sholat sendiri dikasih 1.000 rupiah. Nah, itulah lipat. Orang kalau dibayangin duit, baru nyambung. Oh iya bener juga Terus bagaimana pahalanya Allah Subhanahu ngelebihin dolar inti, ngelebihin semuanya. Fa sholatul jamaah tafdulu ala sholatil fadhi bi 27 darajah. Fa in kunta tatasahal fi mithli hadzal ribh fa ayyi faidatin laka fi talabil ilmi
Allah. Jikalau kata Imam Ghazali ya, mengatakan sebelumnya bahwa sholat berjamaah itu lebih unggul 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Jikalau engkau ya ngegampangin keuntungan-keuntungan seperti ini ada keuntungan-keuntungan loh dari syariat. Ini ada keuntungan, ada laba yang bagus, ada faedah yang bagus dari syariat, yaitu sholat berjamaah. Faidatin laka fi talabil ilm. Terus faedahnya engkau nuntut ilmu ngapain, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali itu enggak. Ngapain ente nuntut ilmu, ngapain lo hadir majlis gitu, ngapain lo belajar kalau keuntungan ada kayak gini tapi kamu enggak sholat nggak diambil, ngapain belajar, begajulan deh sono. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijaga oleh Allah, selalu mendapatkan keuntungan laba-laba dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala-pahalanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa innama thamratul ilmi, sesungguhnya buah daripada ilmu, al amalu bihi, adalah mengamalkannya. Buahnya ilmu amal. Al ilmu bila amal kasyajar bila tamar. Ilmu nggak ada amal, kayak kita punya pohon tapi nggak berbuah-buah tuh pohon. Pohon udah cakep banget, rindang, enak, tapi nggak pernah berbuah, sejak bujek. Pegel nggak? Tinggal rapiin sampahnya aja tuh bawah. Ibarat kita lapar, dan yang kedua nih, ibarat kita lapar dikasih makanan nggak mau kita makan, bahlul nggak? Sama, orang punya ilmu nggak diamalin gitu. Ada makanan, lapar nih, mindimin aja. Bodoh, tolol, kan gitu kan, ibarat kan begitu loh. Dia makan tuh depan muka lo. Hah? Orang aus, ada air, aus nih. Dari sekarang nih, masuk asadah tadi maghrib, sampai subuh ane dimin aja nih. Bego, minum, lu aus, lu dimin aja. Begitu juga orang punya ilmu, tapi nggak ngamal. Ada ilmunya, tahu, cuman nggak mau. Naudzubillah min dzalik. Terus ya. Fa innama thamratul ilmi al amalu bih. Fa idza sa'aita ilal masjid. Nah, kalau engkau sudah berjalan menuju masjid dari rumah tadi, terus dikasih tahu Imam Ghazali, jangan tinggalin sholat berjamaah. Ya. Buahnya ilmu adalah amal. Emang godaan syaitan nih luar biasa itu. Godaan syaitan luar biasa. Ya, nanti ada insyaallah. Innama wa idza sa'aita fa idza sa'aita ilal masjid famshi ala hayyinah. Jikalau kau sudah berjalan menuju masjid, jalan yang pelan, yang tenang. Tu'addah pelan, jangan buru-buru kayak orang kebelet. Kayak orang kebelet gitu, jangan. Makanya yang santai jalan pelan. Santai gitu, pasti gitu. Jangan buru-buru, makruh ya. Karena apa? Nanti pas datang ke soft, ke barisan udah ngos-ngosan. Nah itu makruh tuh. Itu yang bikin makruh tuh, sebabnya itu tuh. Kalian santai aja. Wah Beb mau komat. Nah kasih tahu juga nih sama penduduk masjid DKM maksudnya pengurus. Biar ada spare waktu. Apalagi subuh. Apalagi maghrib. Ya 5 menit. Kalau maghrib 10 menit. Kalau subuh tambahin deh, karena ada doa fajar, ada doa qobliyah subuh, kan ada tuh. Di spare-nya baca tuh. Saudara apa lagi? Subhanallah wihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali baca tuh. Baca sambil nungguin yang pada ini lagi di rumah, mungkin dia qobliyahnya di rumah. Ya nggak mesti di pondok tuh bacaan waktu saya nyantri di pondoknya. Iya emang kalau kita ngasih tahu tuh begitu nih zaman, bukan yang kemana aja nih, udah banyak kan kasih tahu. Susah Beb di sini Beb nggak mau. Ntar ujuk-ujuk. Tahu-tahu datang orang minta komat aja. Benar begitu kan? Ini pengurus lagi subhanallah bihamdi subhanallahil azim
Astagfirullah, subhanallah, wihamdi, subhanallah sampai 100 kali. Ada satu makmum mau buru-buru aja main tepuk. Kan begitu nih. Biasanya di kampung begitu tuh. Masuk musola minta tepuk, ayo komat deh. Busut sama kayak dia imam. Padahal kagak. Buru watuadda wasakinah wala ta'jal, jangan buru-buru. Kata Imam, santai, jalan aja, jalan biasa. Wagul fitoriqika, dan katakan di jalan perjalananmu ketika kau melangkah dari rumahmu menuju masjid. Apa baca doanya? Ini ada doa diriwayatkan dari Imam Ghazali. Memang banyak ulama mengatakan perselisihan nih dengan doa menuju masjid, banyak. Jadi jangan ente bingung. Ya, emang Wahabi juga getol-getol aja dah. Wahabi paling nggak demen namanya kitab Bidayatul Hidayah emang. Emang enggak, emang hadisnya hadis enggak sahih. Hadis enggak sahih. Berarti ini doa bukan, yang pertama jangan kita yakinin hadis. Tapi boleh nggak berdoa? Boleh. Bukan bid'ah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hada ilaik. Ya Allah, aku mohon kepadamu bihaqqi sa'ilina alaik, dengan haknya orang-orang yang memohon kepadamu ya Allah. Maksudnya apa sih? Dengan haknya orang yang memohon kepadamu. Emang ada haknya orang? Ada. Ud'uni astajib lakum. Allah janji kok, bagi hambaku yang minta akan aku ijabah, akan aku jawab, akan kabulkan. Betul? Berarti ada haknya hamba nggak yang minta sama Allah? Nah, Allahumma bihaqqi sa'ilina alaik. Ya Allah, dengan haknya hamba-hambamu yang mohon kepadamu saat ini nih, saat subuh ini, saat gelap ini. Wa bihaqqi ar-raghibina ilaik, dan haknya orang-orang yang rindu kepadamu ya Allah. Orang-orang yang cinta, yang rindu, yang condong selalu kepadamu ya Allah. Wa bihaqqi mamsyaya hada, dan haknya langkahku ini ya Allah. Bukan akunya, langkahku ini. Engkau pernah menjanjikan barang siapa yang jalan menuju masjid, maka Allah janjikan anu-anu, ini haknya. Minta hak. Artinya apa sih secara global? Ya Allah, kabulkan segala permintaanku. Udah gampang itu. Allahumma bihaqqi sa'ilina alaik. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya ilaik fa inni lam akhruj bataron wala riyaan. Ya Allah, dengan hak-haknya ini semua ya Allah, aku keluar bukan pengen sombong, aku keluar bukan karena ria, aku keluar bukan karena congkak, wala sum'ah, bukan karena pengen dipuji sama orang. Tuh. Bal kharajtu ittiqa'a sakhati, bahkan tetapi bal kharajtu, akan tetapi aku keluar dari rumahku menuju masjid ittiqa'a sakhatik, aku ingin menjauhi dari murkamu ya Allah, aku ingin menjauh daripada murkamu. Wabtigha'a mardatik, dan aku keluar dari rumahku untuk mengharapkan ridhomu ya Allah. Fas'aluka antun qidani, dan aku memohon kepadamu, maka aku memohon kepadamu, selamatkanlah aku, antun qidani, selamatkan aku, minan nar, dari api nerakamu, wan taghfirli dunubi, dan kau ampuni segala dosa-dosaku, fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa kecuali engkau ya Allah. Enak ya. Kita ini ada Nabi Muhammad tuh nggak diajarin begini nih. Hati doa mau ke masjid ente jalan gitu doa. Tuh kalau kita resapin sambil minta sama Allah, masa Allah nggak mau? Hah? Nggak mau ngabulin tuh apa yang kita minta? Nggak mungkin. Hasya wa kalla. Nggak mungkin. Ud'uni astajib lakum. Pasti dikasih.
minta. Subuh-subuh ente nggak ada yang langkah. Tapi makanya kharajtu bal kharajtu la bataron wala la asyaron wala bataron, atau la riaan la bataron wala, aku keluar nggak sombong, jangan keluar subuh terus ngagul. Wah, kayak gua doang nih di RT nih. Ini se-RT kayaknya gua doang ke masjid nih. Wah, yang lain molor semua, males, kebo lu pada. Lu jangan begitu doa, udah cakep deh, jangan kayak ngurusin orang yang mau ke masjid nggak masjid. Wah, hebat gue nih. Emang gue sih anaknya siapa? Gila. Ngagul sendiri, padahal nggak ada orang subuh-subuh. Kesian nih. Setengah senewan tuh, setengah gila. Ya orang sombong dirian nggak ada orang. Lo kayak orang gila, keplak palenya. Ya gila udah, bukan setengah lagi kali ya. Setengahnya masih ada ke masjid, Beb. Gilanya itu sombong, setengahnya ke masjid ya baik juga. Cuma ada gilanya dikit. Nih sombong deh gue nih. Ini satu RT kayaknya nggak ada yang keluar, gue doang cah. Terus jalannya begitu lagi. Kesian. Jangan, ini doa Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'idina alaik wa bihaqqi raqibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza. Allahumma, terus minta sama Allah. Beb, boleh nggak doa selain ini, Beb? Boleh. Saya punya hajat, Beb, anak saya di pondok lagi nyantri, biar dia betah. Boleh. Minta bahasa Indonesia. Beb, anak saya lagi ujian apa? Boleh. Beb, saya punya objekan, Beb, 200 miliar nggak gol-gol nih. Boleh, minta gitu sana. Minta lagi yang melangkah kita menuju masjid. Boleh. Oh, udah azan bisa. Udah. Oh, belum. Ya. Ya, jadi doa menuju masjid sekali lagi bahwa ini memang hadisnya nggak sahih. Memang. Tapi bukan berarti kita nyalahin Imam Ghazali, ngapain lo ngutip-ngutip doa begini kalau nggak hadisnya sahih. Emang kenapa? Ngajarin kita kok biar kita doa, jangan kosongan keluar dari rumah menuju masjid, jangan kosong, apalagi gunjingin orang. Ketemu teman nih, mana si fulan? Ya nongkrong doang mau sama kita, sholat subuh kagak, bego, wah sampai masjid, mau ngapain? Kan begitu. Ngelihat jemuran orang. Jemuran begitu, ada aja, ini doa. Kita ini manusia ada aja emang. Maka ada riwayat lain dari Rasulullah SAW. Allahumma, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma a'udzu billahil azim. A'udzubillah, keluar dari masjid, keluar dari rumah menuju masjid. A'udzubillahil azim. A'udzubillahil azim. Tunggu sebentar. Doanya lagi di mau ditangkap-tangkap dulu. Ngilang-hilangan, udah dihafalin hilang, udah hafal hilang. Allahumma rabbi a'udzubillahil azim. Biha wa bi sultanihil gadim, wa bi sultanihil gadim, antaghfirali dan bal adim. Bacain gitu. Ya Allah yang maha agung, dengan kekuasaanmu yang kekal, ampunilah segala dosa-dosaku. Bacain gitu tuh. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan sekali. Ada riwayat mengatakan itu syaitan akan teriak, cukup, hari ini engkau tidak bisa ku ganggu. Nggak bisa dapat gangguan syaitan tuh hari. Makanya bacanya subuh. Kalau isya bentaran, kan dari subuh, jadi dijaga tuh sama Allah dari gangguan syaitan seharian penuh. Kalau bacanya isya, mana isyanya jam 3 lagi. Isya sejam doang loh. Jangan. Ya, doain itu. Banyak riwayat-riwayat doa dari Rasulullah SAW. Ya, ada berdukhulul masjid 2 menit lagi. Ya, mau dimasukin ke bab masuk masjid panjang,
tanggung. Ya, jadi itulah, semoga kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Ya, dalam memakmurkan masjid ini suatu fadilah. Kenapa? Yang pertama pahala. Yang kedua, biar kita resapin, kita ini umatnya Nabi Muhammad, kekompakan kita ini ada di dalam masjid. Pahamin tuh? Kompaknya kita ada di dalam, kekuatan kita ada di dalam masjid. Bukan buat dagang masjid, bukan buat nyari barang hilang masjid, tapi buat kekuatan kita. Selain pahala, pahala oke, ada, tapi kekuatan kita umat Islam adanya di dalam masjid. Masjidil Haram, masjid mana aja, kekuatan umat Islam ada di situ. Karena sekarang kekuatan umat Islam udah, iya benar ya, sabdanya Rasulullah SAW. Kala itu di hadapan para sahabat, ya nanti di akhir zaman, ya kalian akan seperti buih di lautan, dan kalian akan diibaratkan oleh Nabi Muhammad, umatnya Rasulullah, umat Islam nanti seperti hidangan di satu nampan yang makan 8 orang 7 orang pada berebutan tuh. Itu umat Islam yang ada di nampan tuh. Yang rebutan siapa? Orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani, orang-orang musul Islam. Sahabat pada bertanya, amin qillati nahnu ya Rasulullah. Apa karena nanti kita ini karena kita sedikit begitu? Kita dicaplok aja sama orang, dibasmi, ditindas, dihabisin. Apa karena kita nanti sedikit? Apa kata Rasulullah? Bal antum katsir. Enggak, kalian banyak nanti. Terus yang buat kita, kenapa kita bisa begitu nanti umat Islam? 2 kata Nabi Muhammad. Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Karena nanti kebanyakan mereka umat Islam cinta dunia, ame takut malam hari ini ratusan ribu manusia umat Islam mati ente depan mata dunia. Ada yang bergerak jadi pengkhianat banyak nggak? Banyak. Tapi yang bergerak ada? Ada. Mesir yang paling dekat sama Gaza tuh Mesir, ada diam 1000 bahasa. Yordan, biro politik, sonok sini, rapat pertemuan. Kalau nggak ada Hizbullah nggak ada apa-apanya itu. Yordan ngapain bantuin di Gaza? Ada. Saudi yang kaya raya apa bantuin Gaza? Benar kata Rasulullah. Dihabisin nanti gitu. Kayak buih apa dayanya, apa upaya sih buih di laut? Ada kekuatan buih. Kena angin hilang. Kita raup apa lagi? Kena angin aja gitu, nggak ada daya upaya. Begitu juga umat Islam di akhir zaman kata Nabi Muhammad. Nggak ada daya upaya, dicaplok sini, dihabisin sini, dibasmi sini. Insya Allah Allah lindungin kita semua. Dijauhin kita dari pengkhianat bangsa, pengkhianat agama. Dan kita bacakan Ratib Fatihah untuk yang terakhir karena tadi lupa, untuk pemimpin Hamas Ismail Haniyah beserta keluarga-keluarganya yang sudah dibunuh oleh Zionis. Al-Fatihah ila ruh Ismail Haniyah, semoga Allah makmurkan beliau, bahagiakan beliau di dunia akhirat bersama keluarga-keluarganya, dimasukkan surganya Allah. Dan semoga kita semua tidak dinilai lalai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perjuangan saudara-saudara kita yang di Gaza. Bismillahirrahmanirrahim.